San, setelah resmi menjadi hunter level nasional yang ke-6, Jinwoo pun berangkat ke Amerika untuk mengikuti konferensi Guild Internasional karena Guild Jin menjadi perwakilan Korea untuk mengikuti konferensi tersebut. Di atas pesawat, Jinwoo bertemu dengan Biro Hunter dari Amerika, Adam White. Ternyata, tujuan Adam datang menemui Jinwoo untuk memperlihatkan sebuah video yang menayangkan kejadian di mana api terus berkobar di sebuah mansion milik Christopher. Api tersebut tidak bisa dipadamkan oleh 1.800 pemadam dan para hunter match kelas atas yang ditugaskan. Dan Christopher sebagai hunter level nasional tewas dengan mengenaskan. Mereka pun mencurigai ayah Jinwoo sebagai pelaku dari kejadian tersebut. Apakah Jinwoo akan mempercayai informasi yang Biro Hunter sampaikan, minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tibalah hari di mana konferensi Guild Internasional akan berlangsung di negara Amerika. Seluruh hunter dari berbagai belahan dunia satu persatu mulai datang. Acara tersebut dijaga ketat oleh Biro Hunter Amerika. Lennart Nirman bersama dengan wakil guildmasternya berjalan memasuki gedung konferensi internasional. Para reporter dari berbagai negara tidak akan melewatkan kesempatan tersebut. Mereka mengambil foto dari Hunter Rank S Lennart Nirman dari Richter Guild perwakilan negara Jerman. Beberapa saat kemudian, mereka melihat Jinwoo bersama wakilnya dan seorang anggota asosiasi hunter. Lennart Nirman pun berencana untuk menyapa Jinwoo agar dapat membangun hubungan dengan hunter yang kuat. Ia lalu berjalan mendekati Jinwoo, namun tiba-tiba ia merasa terkejut dan sedikit takut. Wakilnya pun menanyakan mengapa ia tidak jadi menyapa Jinwoo. Dengan tubuh gemetar, Lennart Nirman berkata, apakah dia tidak melihatnya? Makhluk summon dari summoner biasanya di ruangan lain, tapi Jinwoo membawanya sebanyak itu sekaligus. Ini seperti menyatakan perang pada Amerika. Jinho yang melihat tingkah aneh dari Lennart Nirman menanyakan apakah orang tersebut merupakan kenalan dari Jinwoo. Jinwoo menjawab jika ia tidak mengenalnya. Orang asing tersebut hanya menatapnya terus-menerus. Jinho menyampaikan jika berita tentang Jinwoo sudah tersebar luas, pastinya ada beberapa penggemar, mungkin ia hanya ingin meminta foto. Jinho lalu menyapa Woo Jinchul yang datang menemani mereka dan bertanya apa yang sedang Woo Jinchul lakukan di Amerika. Dengan wajah lemas, Woo Jinchul menjawab jika ia ditugaskan sebagai pelindung hunter Sung Jinwoo. Mendengar hal tersebut membuat Jinho tertawa dan mulai meledeknya dengan menanyakan siapa yang ia lindungi. Jinwoo lalu berkata jika orang yang akan mereka temui ada di sebelah sana. Ternyata orang tersebut adalah Adam White yang sudah menunggu kedatangan Jinwoo. Jinwoo menyebut jika Adam dulunya adalah seorang agen yang bertanggung jawab di Asia. Sambil tersenyum, Adam lantas menjawab bahwa ia bertugas di Asia tidak begitu lama dan sekarang ia ditugaskan untuk mengawal hunter Sung Jinwoo. Adam pun mengatakan untuk anggota lain selain Jinwoo akan langsung diantar ke hotel. Jinwoo pun meminta agar Jinho dan ketua Woo Jinchul pergi menuju ke hotel. Adam White lalu mengajak Jinwoo ikut dengan mereka. Dengan wajah sedih, Jinwoo menanyakan apakah ini tentang ayahnya. Adam lantas menyebut bahwa ini bukanlah masalah seperti yang Jinwoo pikirkan karena mereka sudah menjelaskan pandangan Biro Hunter Amerika terhadap hunter Sung Jinwoo. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk membahas informasi yang sangat rahasia. Di perjalanan mereka, Adam menjelaskan bahwa mereka akan menuju ke kantor Biro Hunter dan saat ini situasi mereka sekarang bisa dibilang buruk. Karena salah satu pilar Amerika, yaitu Christopher Reed, sudah meninggal. Sekarang adalah masa genting mereka untuk mengumpulkan kekuatan. Saat ini situasi mulai tenang karena berita Christopher dibunuh oleh seseorang masih dirahasiakan. Dan mereka sedang mengumpulkan daftar nama hunter yang bisa menggantikannya. Jinwoo pun sadar
jika dirinya juga termasuk dalam daftar tersebut. Adam lalu memperlihatkan sebuah video yang merupakan secret file sambil menjelaskan jika tingkatan runestone dinilai berdasarkan kekuatan monsternya. Bencana terparah umat manusia, sejarah yang pastinya tidak mau diingat, yaitu Kemis, sang naga. Ia lalu memperlihatkan sebuah runestone yang didapatkan dari Kemis, sang naga. Saat ini mereka sedang mencari master baru untuk runestone tersebut. Adam White pun menanyakan bagaimana atas penawaran yang mereka berikan. Namun, Jinwoo terlihat lebih tertarik dengan jasad dari Kemis. Ia pun bertanya, apakah Amerika menyimpan jasad Kemis? Adam lalu menjawab, mereka masih menyimpannya. Jinwoo kembali bertanya, di mana tempat jasad tersebut disimpan? Jinwoo ingin segera mengunjunginya karena Jinwoo telah meluangkan waktu untuk meladeni Biro Hunter. Jinwoo sedikit memaksa, bisakah mereka mengabulkan permintaan sederhananya tersebut? Adam mengatakan bahwa ia hanya mendengar informasi yang disampaikan oleh atasannya dan dia sendiri tidak mengetahui lokasi penyimpanan mayat Kemis. Namun, kalau untuk Jinwoo, maka ia akan meminta izin atasannya. Adam meminta Jinwoo menunggu kabar darinya karena ia harus melaporkan hal tersebut. Jinwoo menjawab jika dirinya bersedia menunggu kabar dari Biro Hunter. Adam pun mulai bingung. Kemudian, setelah mendengar penjelasan dari Adam White, David Brennan juga sama bingungnya karena Jinwoo sudah berada di kantor Biro Hunter. Adam menambahkan jika Jinwoo hampir tidak mempedulikan tentang runestone-nya. David mengetahui rupanya Jinwoo hanya ingin melihat mayat Kemis. Ia lalu meminta agar Adam bisa meninggalkan ruangan tersebut karena ia ingin berbicara empat mata dengan wakil ketua Biro Hunter. Setelah hanya mereka yang berada di ruangan tersebut, David menanyakan apa alasan Jinwoo ingin melihat mayat Kemis. Wakilnya juga tidak mengetahui tujuannya. Tapi satu hal yang pasti, niatannya bukan untuk sekedar melihat-lihat. Kemungkinan ia ingin menggunakan skillnya. Karena banyak hunter yang berusaha mati-matian untuk mendapatkan runestone. Sedangkan skill adalah pokok dari kekuatan hunter. Dan kehidupannya bergantung pada kekuatan yang ia miliki. Jadi, tidak mungkin melihat mayat lebih menguntungkan daripada mendapatkan sebuah runestone. David mengetahui skill Jinwoo hanya berlaku dengan monster yang dibunuhnya saja. Wakil Biro Hunter pun akhirnya sadar kemungkinan skillnya tidak harus untuk membunuhnya sendiri. Mungkin bisa saja membuat monster yang sudah lama mati menjadi makhluk summonnya. Ia pun akhirnya tahu jika Jinwoo berusaha membangkitkan Kemis untuk dijadikan makhluk summonnya. Mendengar hal tersebut membuat David terkejut. Mereka pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena tidak ada seseorang yang boleh menjadi sekuat itu. Namun wakilnya menjelaskan jika mereka menolaknya, maka akan sulit rasanya untuk mempertahankan hubungan Amerika dengan Jinwoo. David berpikir bahwa ini akan menjadi pilihan yang sulit. Beberapa saat kemudian, ia pun memutuskan untuk membiarkan Jinwoo melihat Kemis. Dan dia sendirilah yang akan mengantar Jinwoo. Ini juga bisa menjadi kesempatan yang langka untuk melihat skillnya. Di atas lift, sebenarnya David ingin mengajak Jinwoo untuk berbincang sedikit lebih banyak. Sementara Jinwoo terkejut mengetahui gedung Biro Hunter dibangun di atas tempat mayat Kemis. Mereka berempat berjalan menuju ke koridor tempat mayat Kemis disimpan. Jinwoo pun merasakan ruangan tersebut telah tercampur dengan sihir. Akhirnya, mereka pun masuk ke ruangan Kemis. Jinwoo pun merasa takjub karena setelah 8 tahun, energi sihir Kemis masih tersisa. Jinwoo pun bertanya-tanya, entah akan sekuat apa jadinya jika Kemis menjadi prajurit bayangannya. David lalu menjelaskan jika mereka sudah mengawetkan Kemis setelah membunuh ratusan elit hunter. Dan akhirnya, ia berhasil dikalahkan oleh 5 hunter tingkat nasional. Saat ini tenaga yang digunakan markas Biro Hunter juga berasal dari mana kristal Kemis. Jinwoo lalu meminta agar David dan yang lainnya untuk mundur. Adam menanyakan, apakah ini tidak masalah? David rupanya telah mengizinkannya dan ingin memperhatikan Jinwoo.
Jinwoo pun menyentuh dinding kaca. Dan, alright, rupanya proses shadow extraction gagal untuk percobaan yang pertama. Jinwoo pun berusaha untuk lebih fokus lagi dan akhirnya Shadow, sang kemis pun berhasil diekstrak. Energi sihir yang keluar dari Shadow Chemist membuat seluruh kaca di ruangan tersebut menjadi pecah. Shadow Chemist pun bertanya apakah Jinwoo yang telah memanggilnya. Chemist bahkan menyebut Jinwoo sang raja kematian Shadow Monarch. Melihat kebangkitan Chemist membuat seluruh Biro Hunter terkejut. Di sisi lain, Shadow Chemist yang melihat manusia pun mulai kehilangan kendali. Ia mulai menghancurkan kaca di depannya untuk membunuh semua manusia yang berada di tempat itu. Beberapa saat kemudian, kaca yang mengurung Chemist akhirnya hancur. David merasa ketakutan melihat kaca yang diperkuat dengan mana para top ranker telah dihancurkan. Ketika Shadow Chemist bersiap-siap mengeluarkan skill nafas apinya, para Biro Hunter mencoba untuk kabur karena melihat Chemist sedang mengeluarkan sihir api. Tapi, mereka bisa kabur kemana? Beruntungnya, Jinwoo segera menghentikan Shadow Chemist. Ia menjelaskan jika kristal mana yang tertanam di kepala Chemist sudah lama dilepaskan, sehingga ia tidak perlu lagi mengikuti perintah para rulers. Adam White dan seluruh staf lainnya tampak terkejut melihat Jinwoo yang sedang berkomunikasi dengan bahasa monster. Wakil Biro Hunter pun tidak tahu bagaimana cara ia menjelaskan kejadian ini, meskipun ia menyaksikannya langsung dengan kedua matanya. Shadow Chemist mengatakan, inikah rasanya menjadi bawahan Shadow Monarch? Sang naga Chemist kemudian berlutut dan berkata bahwa sebagai hamba yang rendah hati yang juga pernah melayani raja para naga, ia menyambut raja barunya. Jinwoo pun memegangi kepala Shadow Chemist sambil menanyakan Chemist yang dulunya melayani raja naga. Shadow Chemist pun membenarkan hal tersebut. Ia dulunya melayani raja naga gila, sang monarch kehancuran. Jinwoo merasakan jika Shadow Chemist memiliki amarah yang luar biasa. Ternyata Shadow Soldier bisa memiliki ego yang sangat kuat. Ego tersebut melampaui semua monster yang pernah Jinwoo hadapi sebelumnya. Tidak diragukan lagi jika Chemist adalah makhluk yang luar biasa. Tanpa sadar, Shadow Chemist terlihat mengibas-ngibaskan ekornya karena senang menjadi salah satu prajurit bayangan. Adam dan wakil Biro Hunter sangat syok melihat kelakuan dari sang naga kehancuran. Jinwoo pun memikirkan ada raja kematian, Shadow Monarch, dan raja para raksasa, Monarch permulaan. Jadi raja para naga adalah salah satu dari 9 Monarch yang pernah sistem tunjukkan kepadanya. Namun, beberapa saat kemudian, hal yang mengejutkan pun terjadi. Shadow Chemist perlahan-lahan mulai menghilang. Chemist berkata bahwa mungkin saat ini ia harus mengucapkan selamat tinggal. Jinwoo pun tampak bingung. Ternyata perjumpaan antara Shadow Chemist dan Jinwoo sangatlah terlambat. Mendengar hal tersebut, Jinwoo akhirnya paham bahwa kekuatan Shadow Monarch tidak dapat mengalahkan 8 tahun yang telah berlalu. Jinwoo terus memanggil sistem untuk membantunya. Namun, Shadow Chemist mengatakan bahwa ia sebenarnya iri terhadap prajurit lainnya karena dapat melayani sang master sampai akhir. Ia lalu menyampaikan bahwa terdapat 4 manusia yang telah meminjam kekuatan rulers, sehingga mereka harus diwaspadai. Sebelum benar-benar lenyap, Shadow Chemist mengatakan meskipun pertemuannya cukup singkat, namun suatu kehormatan baginya bisa bertemu dengan sang master. Sebuah pesan pun muncul menginformasikan bahwa Shadow Extraction telah gagal dan target Shadow telah kembali ke dunia yang hampa. Telah lama waktu berlalu semenjak kematian target, sehingga upaya extraction lebih lanjut tidak akan berdampak apapun. Jinwoo pun segera menghampiri Adam. Ia meminta maaf atas kejadian tersebut dan merasa sangat menyesal. Ia bersedia untuk menanggung semua biaya kerusakan di ruangan tersebut. Setelah meminta maaf,
Jinwoo lantas pergi meninggalkan ruangan itu. Namun karena masih kesal, Jinwoo tidak sadar memukul gerbang pintu masuk hingga hancur. Akhirnya, Jinwoo kembali menuju ke gedung konferensi. Melihat Jinwoo, Woo Jinchul pun menegur Jinwoo yang sangat susah untuk dihubungi. Jinwoo menjawab jika dirinya tadi berada di tempat yang tidak ada sinyalnya. Woo Jinchul pun menanyakan apakah Jinwoo bertemu dengan Jinho, karena dia langsung pergi setelah menerima pesan dari Jinwoo yang memintanya untuk datang ke markas besar Biro Hunter. Jinwoo mulai merasa ada yang aneh karena ia tidak pernah meminta Jinho datang ke markas Biro Hunter, apalagi Jinwoo baru saja dari sana. Adam pun mengatakan jika tidak ada catatan pengunjung atas nama Jinho. Woo Jinchul lalu berkata, jika 2 jam yang lalu ada hunter dari Guild Scavenger datang secara pribadi untuk menjemputnya. Adam mengatakan meskipun Guild Scavenger memang memiliki koneksi dengan Biro Hunter, namun mereka tidak mempunyai otoritas untuk menggantikan pekerjaan mereka. Ia lalu mencoba untuk segera menghubungi Guild Scavenger. Namun, Jinwoo merasakan suatu firasat yang buruk tentang kejadian tersebut. Laura yang bekerja di kantor Guild Scavenger menerima panggilan jika ada seseorang dari guildnya yang entah kemana mengantarkan wakil ketua Guild Ajin. Mendengar nama Guild Ajin membuat Laura sedikit terkejut dan bertanya apakah Hunter Jinwoo sudah menyadari situasi tersebut. Adam menjawab Jinwoo belum tahu, namun rombongannya sudah mencari keberadaan Jinho ketika Jinwoo sedang berada di markas Biro Hunter. Laura menegaskan jika mereka akan secepatnya untuk menyelidiki hal tersebut. Adam pun berteriak memanggil Jinwoo dan melaporkan bahwa Guild Scavenger akan menyelidikinya. Mereka akan segera dikabarkan kembali. Tetapi Adam sudah tidak melihat Jinwoo di sampingnya. Rupanya Jinwoo sudah pergi sangat cepat. Ia merasa ceroboh, apalagi ia tidak menempatkan siapapun untuk menjaga Jinho setelah menggunakan Shadow Exchange untuk menyelamatkan nyawa Presiden Yo Myung-han beberapa saat yang lalu. Jinwoo pun mengingat apa yang menimpa Jin Ah sampai trauma dan berharap itu tidak terjadi pada Jinho. Jinwoo lalu mengeluarkan pasukan bayangannya untuk segera berpencar dan mencari Jinho. Dengan cepat, semua pasukan bayangan pergi ke segala arah. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kemarahan Thomas yang mendapati banyak anggota guildnya yang telah dihajar sampai tidak sadarkan diri oleh Hwang Dong-soo. Saking marahnya, Thomas memecahkan kacamatanya dengan hanya meremasnya. Ia pun memerintahkan anggota yang lain untuk mencari Hwang Dong-soo sebelum Sung Jin-woo menemukannya terlebih dulu. Inilah dia, sosok Hwang Dong-soo yang mengeluarkan aura merah di seluruh tubuhnya dan entah berada di mana. Namun ia telah menghajar Jinho sampai memuntahkan darah. Thomas mengatakan mereka harus mencarinya bagaimanapun caranya. Hwang Dong-soo pun tersenyum menyeramkan. Nah, minasan, apa yang akan Jinwoo lakukan terhadap Hwang Dong-soo jika mengetahui kondisi Jinho yang sudah dianggapnya sebagai adik, tapi dibuatnya sampai babak belur begitu ya? Apakah Thomas akan diam saja? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.